3.1 kelas 5 SD. Submateri yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. 2. Jenis-jenis paragraf. 3. Ide pokok paragraf. Submateri pertama yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas atau pengembang. Tetapi sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang paragraf. Sebuah paragraf tersusun atas sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas atau pengembang. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang memuat ide pokok atau tema atau inti sebuah paragraf. Sedangkan kalimat penjelas atau pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan ide pokok dalam kalimat utama. Submateri kedua yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf, karena kalimat-kalimat penjelas disampaikan setelah kalimat utama. Pada ilustrasi gambar di bawah penjelasan, di sana terlihat bahwa garis yang paling tebal terletak di bagian paling atas, yang menyimbolkan bahwa garis paling tebal adalah kalimat utama yang letaknya berada di awal paragraf. Berikutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf, karena kalimat-kalimat penjelas telah disampaikan sebelum kalimat utama. Pada ilustrasi gambar di bawah penjelasan paragraf induktif, garis yang paling tebal terletak di paling bawah dari garis-garis tersebut. Hal itu menyimbolkan bahwa kalimat utama terletak di akhir paragraf. Berikutnya yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran yaitu paragraf yang letak kalimat utamanya di awal dan dikuatkan kembali di akhir paragraf. Seperti yang kalian lihat pada ilustrasi di bawah paragraf campuran. Garis yang tebal ada 2, yaitu berada di awal atau paling atas garis-garis tersebut dan di paling bawah garis-garis tersebut. Hal itu menyimbolkan bahwa letak kalimat utama paragraf campuran yaitu di awal dan di akhir paragraf. Submateri yang ketiga yaitu ide pokok sebuah paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Fungsinya, ide pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Itu artinya, sebuah paragraf berasal dari sebuah ide atau sebuah gagasan. Letak ide pokok biasanya berada di kalimat utama sebuah paragraf. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, yaitu membaca kalimat dalam paragraf satu demi satu. Yang kedua, menentukan inti paragraf yang dibaca. Inti paragraf itulah yang disebut sebagai contoh soal. Pada contoh soal, kalian diminta membuat kalimat utama, kemudian mengembangkan kalimat penjelas, dan menyusunnya menjadi sebuah paragraf. Ide pokok yang akan kita kembangkan menjadi paragraf adalah kata bergerak dengan meloncat. Dari ide pokok tersebut, buatlah kalimat utama.
Setelah itu, buat kalimat penjelas. Kalimat penjelas harus berhubungan dengan kalimat utama. Pada contoh ini misalnya jumlah kaki kata, bentuk kaki kata, maupun tempat hidup kata. Langkah yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat penjelas menjadi sebuah paragraf. Nah, begitulah langkah-langkah mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Semoga kalian paham dan tetap semangat belajar ya.